Ini dari Basuki ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana Basuki, ana mau bertanya bagaimana hukum kita berdoa dalam keadaan sujud dan tasyahud akhir di dalam sholat sunnah. Apakah itu boleh Ustadz? Karena berdoa bukan bacaan sholat gitu Ustadz. Iya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jazakallahu khairan Pak Basuki. Ya, hukum bolehkah berdoa ketika sujud dan ketika tasyahud akhir ya dalam salat? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam kitab fiqih nanti Bapak bisa pelajari ya bahwasannya ketika sujud tempat yang paling diutamakan adalah untuk berdoa. Ya, tidak boleh baca Quran. Bahkan kita harus diseriusin ketika sujud itu berdoa. Karena apa kata Rasulullah? Jarak paling dekat antara sama hamba kepada Rabbnya itu ketika sujud. Ya, kemudian di tasyahud akhir, bolehkah kita berdoa? Boleh. Karena itu sujud dan tasyahud akhir dalam sholat ini dua tempat yang sangat cepat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, boleh nggak berdoa Ustaz dengan kalimat kita sendiri? Ya Allah, beri saya mobil Pajero Sport misalnya. Ya, ampuni dosa saya Allah, dosa istri saya misalkan. Langsung berkata. Nah, boleh tidak? Maka tidak boleh. Ya, kecuali doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya misalkan doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, misalkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli wa maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini diajarkan langsung ya oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq untuk dibaca di akhir sholat, maka boleh karena ini datangnya dari Rasulullah. Kemudian doa misalkan untuk meminta dari 4 perlindungan dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Boleh. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, diajarkan kepada Rasulullah kepada sahabat, boleh dipraktekkan. Tapi kalau doa yang keluar dari mulut kita selain Allah dan Rasulnya ini tidak boleh langsung diucapkan. Ya, saya sedikit lupa matan hadisnya. Tapi kata Rasulullah intinya dalam hadis tersebut, ya tidak boleh bercampur ya di dalam sholat ini perkataan manusia. 5 makna. Ya, perkataan manusia selain Rasulullah SAW. Jadi gimana cara doanya Ustaz? Cukup dalam hati. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selipkan doa. Ya Allah, saya mohon, saya butuh hajat begini. Punya hajat sampaikan. Ya, dengan catatan ketika sujud tidak ada perbedaan antara sujud pertama dan sujud kedua. Artinya jangan sujud pertama bentar, sujud kedua lama banget. Apalagi ke dalam sholat wajib. Ini menyelisih karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi ketika sujud, posisikan ketika sujud semuanya sama ritmenya. Ya, waktunya itu sama, jeda. Jangan sampai sujud pertama 5 detik, sujud kedua ya 30 detik atau 60 detik atau 1 menit, kelamaan. Ini menyelisih, tidak dicontohkan. Ya, seperti itu. Adapun kalau misalkan tahiyatul akhir, maka setelah membaca tahiyat kemudian berbanyak doa setelah membaca doa yang diajarkan Rasulullah, selipkan doa pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Wallahu taala a'lam bishawab.